Ketika partai buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM serta jaminan sosial prioritas. Oke, tapi kalangan pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, loh ini kok kos terus, gue bayar iuran ini, Iya bayar dong. iuran itu. Ya kalau partai buruh berkuasa dia akan bilang, lo berbagi dong. Lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu. Kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura. Ya. Saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh. Untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika partai buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Oke. Dia akan menjaga keseimbangan. Kita nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau Kabur usaha nanti kabur, investor. investasi kabur, yang domestik pindah, nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya. Oke. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Yang dapat meraih penghargaan itu namanya Said Iqbal yang sekarang jadi presiden Partai Buruh. Dia dapat penghargaan itu karena diakui perjuangannya sebagai orang, di situ keterangannya di FNB Belanda itu, orang yang berani mengambil resiko pribadi untuk memperjuangkan buruh dan orang miskin. Maka dia dikasih label the working class heroes, pahlawannya kelas pekerja tingkat dunia. Orang belum ngerti ini, di partai buruh itu ada 2 tokoh dunia. Orang bilang partai buruh nggak ada tokohnya, yang lain kan ada partai anu ada tokohnya. Partai buruh itu tokohnya bukan nasional, tokohnya internasional. Satu namanya Said Iqbal, peraih VB Elizabeth Velake Award, orang yang berani mengambil resiko berani berjuang dengan mengambil resiko pribadi untuk buruh dan orang miskin. Dia menjadi 3 periode governing body di International Labour Organization di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, lembaga udah paling tinggi ada di dunia. Dia pejabat di sana. Kantornya di Swiss, Geneva. 3 periode berturut-turut, belum pernah ada yang kayak dia 3 periode. Yang satu lagi dari petani, ini buruh, petani, namanya Henry Saragi. Henry Saragi pemimpin gerakan petani sedunia yang anggotanya itu puluhan bahkan ratusan juta dari ratusan negara. Dialah yang memimpin. Dia sering tuh jadi jurekamnya Presiden Eva Morales, presiden siapa di berbagai negara itu sering. Dan dia dinobatkan sebagai satu dari 20 orang yang bisa mengubah lingkungan dunia bersama Pangeran Charles di Inggris. Itu Observer mengatakan begitu. Majalah terkemuka di Inggris. Ya. Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus di-store oleh semuanya? Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial? Tapi kan judulnya Tapera, Ya. tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta Tapera ketika dia masuk ke dalam program Tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu, punya rumah. Tapi jangan dipaksa. Dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kan udah ada pajak, udah ada iuran di program jaminan sosial. Ini apa? Mengumpulkan dana masyarakat dikelola oleh pemerintah, bukan pajak, bukan iuran. Kalau mau jaminan sosial, ya boleh pajak, boleh iuran, atau mix seperti BPJS. Itu kan mix antara pajak dan iuran. Yang pajak PBI, yang iuran yang kita kenal dengan mandiri atau di persentase di buruh yang bekerja penerima upah. Nah ini nggak jelas. Ini sebenarnya uangnya mau diapain sih? Mang pernah lihat video ini nggak? Video mana, Mang Iwan? Ini nih. Coba. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya, tolong Pak Dedi. Aduh, iya kasihan ya Mang Iwan. Iya Mang, kasihan. Ya mudah-mudahan segera dapat kejelasan lah.
ya minimal dapat pekerjaan yang baru. Ya amin Mang, semoga. Nah, Iwan tahu nggak kenapa bisa kejadian kayak gitu? Emang kenapa kalau kata Mamang? Ya kemungkinannya karena perusahaannya mungkin nggak sanggup bayar upah buruhnya yang dirasa terlalu mahal, terlalu tinggi. Emang yakin itu penyebabnya? Ya ini baru kemungkinan. Ya makanya kalau mau minta upah naik, ya harus dipikirkan dulu. Jangan cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak, nabrak-nabrak pagar. Dipikirkan dulu perusahaan kita sehat apa enggak. Takutnya kita minta gaji naik tinggi, perusahaan lagi nggak sehat. Akhirnya apa? Gulung tikar, kabur. Yang rugi siapa? Buruh-buruh juga. Oh iya, emang benar juga. Nah, udah gitu kalau udah kayak begitu minta tolongnya ke siapa? Saya dengar tadi minta tolongnya malah ke KDM. Iya, tadi saya dengar minta tolong ke KDM. Ya kenapa nggak ke presidennya? Ke Presiden Prabowo maksudnya. Bukan, maksudnya presiden buruh, si Bewok Uban. Oh, dia yang teriak-teriak minta naik gaji, naik upah. Apa istilahnya kalau kata ini mah hujat-hujat KDM. Giliran ada perusahaan yang tutup PHK massal, minta tolongnya ke KDM juga. Iya, kenapa nggak ke si Bewok ya? Tahu nggak kenapa si Bewok Uban itu nggak mau nolong? Nah iya itu, emang kenapa dia nggak mau nolong? Nah, yang pertama gini, kemungkinannya ya dia bukan anggota serikat si buruh tadi itu. Atau kalaupun para buruh itu anggota serikat, pasti ditanya serikatnya sama nggak sama mereka, sama si Bewok itu. Kalau nggak sama ya sama aja nggak akan ditolongi. Aku nggak ditolongin, itu kan buruh, katanya perwakilan buruh. Iya, walaupun di demonya mereka bersuara mewakili buruh seluruh Indonesia, mewakili buruh seluruh Jawa Barat, yang sebenarnya mah yang mereka bela mah cuman buruh yang satu serikat sama mereka aja. Oh, satu kelompok. Kenapa kayak begitu? Kenapa Mang? Ya karena mereka bayar iuran. Kalau nggak bayar iuran ya nggak bakal dibela tuh. Oh gitu, kirain semua buruh dibela. Nah, ada lagi. Kenapa si Bewok Uban nggak mau nolongin orang-orang yang kena PHK itu? Nah kenapa lagi tuh Mang alasannya? Ya lebih baik dia teriak-teriak minta kenaikan upah. Karena apa? Kalau kenaikan upah, kemungkinan iuran untuk dia naik, nambah. Tapi kalau ngebela yang PHK, mau dapat duit dari mana? Orang namanya di PHK, kan udah nggak punya gaji kalau di PHK mah, nggak ada pemasukan. Oh itu mah ujung-ujungnya duit atau UUD namanya. Ya, itu makanya. Oh jadi para buruh itu bayar iuran Mang. Nah, sekarang tahu nggak gimana seharusnya perserikatan itu fungsinya apa? Nah, emang seharusnya perserikatan itu berfungsinya seperti gimana Mang? Ya seharusnya mah yang namanya perserikatan itu kan perwakilan dari buruh, perpanjangan suara dari buruh. Jadi suara buruh itu aspirasi ditampung dan dilakukan pertemuan atau mediasi dengan apakah pihak perusahaan atau pihak pemerintahan setempat. Harusnya begitu. Bukan cuman sekedar ngajak demo, ngasih jadwal demo, ngasih konsumsi demo dan sebagainya. Kalau kayak gitu mah itu sama aja kayak koordinator demo, bukan serikat. Oh iya ya. Calo demo. Iya. Tapi saya dari tadi heran mah. Kenapa heran? Dari awal Mamang tuh nanya sendiri, tapi jawab sendiri. Udah kayak orang Tar dulu, jangan sembarangan nyebut kayak begitu. Ya tadi kan emang begitu. Ya itu kan bapak guru, ibu guru juga begitu. Mereka udah tahu jawabannya, tapi tetap nanya ke muridnya. Iya, tapi kan Mama bukan guru. Oh iya. Jangan lupa saya cuma bilang oh iya. Kalian tahu nggak? Saya punya lagu nih buat si Bewok Uban. Punya lagu? Lagu apa mah? Gini, maju tak gentar membela yang bayar. Wah, benar-benar toladan yang baik nih. Di saat ribuan buruh melakukan demo di kawasan Patung Kuda hingga tengah malam, Presiden buruhnya, Said Iqbal, malah pesta barbeque bersama jajarannya. Kalau ini beneran, ini gokil sih. Para buruh demo sampai tengah malam, makan cuma pakai nasi bungkus. Presiden buruhnya malah pesta barbeque. Gokil nggak sih?
Beredar video yang memperlihatkan Presiden Buruh Said Iqbal menikmati makan bersama dengan jajarannya. Adapun video itu diunggah oleh salah satu akun media sosial @RomeoWalker19 pada Kamis 10 Agustus 2023. Dalam video itu terlihat Said Iqbal dan jajarannya menggunakan seragam Partai Buruh berwarna orange. Momen makan bersama itu sesekali disertai dengan tawarnya dari kaum elit buruh, termasuk Said Iqbal yang terlihat full senyum menikmati menu makanannya. Kekayaan memang bukan kejahatan, tapi transparansi adalah keharusan bagi seorang pemimpin buruh. Dan masyarakat kini menunggu satu hal. Apakah perjuangan Pak Said Iqbal tetap murni atau justru menyisakan tanda tanya besar? Bagi teman-teman, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.